Pertemuan lewat aplikasi membawa kisah cinta dua orang yang berpacaran. Namun sangat disayangkan, cinta berubah menjadi mimpi buruk ketika sang laki-laki memaksa melakukan hubungan pengenceritan hanya demi kepuasan Joninya. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Cerita dimulai dari pertemuan tak terduga antara seorang pemuda bernama Argian Abirama dan seorang gadis bernama Kayla Rizky Andini. Mereka saling kenal melalui aplikasi lain pada bulan September tahun 2023 lalu. Setelah berkomunikasi cukup lama, ternyata mereka merasa cocok satu sama lain. Setelah 4 bulan hanya saling chatting dan bertukar pesan, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu untuk pertama kalinya. Pertemuan tersebut terjadi sekitar akhir Desember tahun 2023 atau awal Januari tahun 2024, dan akhirnya mereka resmi menjadi sepasang kekasih di tahun baru. Setelah itu, mereka beberapa kali bertemu, menghabiskan waktu bersama. Namun, pada tanggal 8 Januari tahun 2024, Ibu Argian yang sedang bekerja di mal mendapatkan pesan tak terduga dari Argian. Isi pesannya sangat mengejutkan, dengan permintaan maaf dan pemberitahuan bahwa Argian memiliki pacar yang diikat dan ditutupi selimut. Ibu Argian sangat terkejut dan tanpa berpikir panjang, segera pulang ke rumah untuk memastikan kebenaran dari pesan tersebut. Ia ingin memastikan apakah itu hanya lelucon atau ungkapan serius dari Argian. Ketika Ibu Argian tiba di kontrakan, dengan cepat ia memeriksa kamar anaknya. Ternyata, kenyataannya sangat memilukan. Di balik selimut, ia menemukan seorang gadis dalam keadaan tak sadarkan diri, dengan tangan dan kaki terikat. Dengan hati-hati, Ibu Argian mencoba membangunkan gadis tersebut, berharap mendapatkan respons positif. Namun, sayangnya, tidak ada tanggapan sama sekali. Ibu Argian berusaha memanggil gadis tersebut dengan penuh kehati-hatian, namun tetap tak ada respons. Pada saat itu, Ibu Argian menyadari dengan pahit bahwa gadis yang berada di kamar anaknya telah kehilangan nyawanya. Dengan hati yang berat, ia segera menghubungi pihak berwenang. Langkah pertamanya adalah melapor ke kantor RT untuk memberikan detail kejadian tersebut. Setelah itu, Ibu Argian melaporkan insiden memilukan ini ke kantor Polsek Sukmajaya Depok agar dapat diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Menghadapi situasi yang sulit, Ibu Argian dan pihak kepolisian masuk ke perburuan pelaku. Setelah mengidentifikasi pelaku melalui laporan ibunya, polisi langsung melakukan pengejaran. Meskipun pelaku sudah tidak berada di Depok sesuai dengan pesan yang dikirimkan ke ibunya, polisi terus melakukan pengejaran dan memperluas area kemungkinan tempat pelarian Argian. Hingga akhirnya, pada tanggal 19 Januari tahun 2024, Argian berhasil ditangkap oleh tim gabungan kepolisian di sebuah terminal bus di Kecamatan Kesesi, Pekalongan, Jawa Tengah. Keberhasilan penangkapan ini membuat tim polisi merasa bangga dan terkejut, mengingat tantangan yang dihadapi dalam mengejar pelaku yang berniat pergi jauh. Sebelum masuk ke kronologinya, mari kita kenalan lebih dekat dengan keduanya. Argian Abirama, yang kini berusia 20 tahun, adalah seorang mahasiswa jurusan perhotelan. Ia tinggal hanya berdua dengan ibunya, karena ayahnya telah meninggal dunia. Di sisi lain, Kayla Rizky Andini adalah seorang mahasiswa di salah satu fakultas Universitas Gunadarma. Menurut teman-teman dan keluarganya, Kayla dikenal sebagai pribadi yang ramah, mudah bergaul, dan cukup berprestasi. Ia juga selalu mengabari aktivitas sehari-harinya kepada orang tuanya, karena tinggal bersama neneknya di daerah Sawangan, Depok. Hal ini dilakukan agar perjalanan ke kampusnya, yang berada di daerah Parung, menjadi lebih dekat. Pada tanggal 18 Januari tahun 2024, seperti biasa, Kayla memberi kabar kepada orang tuanya sebelum berangkat kuliah. Ia memberitahu bahwa akan ada presentasi jam 9 pagi dan meminta doa. Setelah memberi salam, ia berangkat ke kampus dengan pesan perpisahan yang penuh kebaikan. Namun, hingga siang hari, Kayla tidak lagi memberi kabar kepada keluarganya. Kejadian ini membuat keluarganya bingung, karena biasanya Kayla selalu mengabari setiap kali selesai kuliah. Awalnya, mereka mencoba untuk tetap tenang dan menunggu kabar dari Kayla sampai sore. Namun nyatanya kabar yang mereka harapkan tidak kunjung datang. Bahkan sampai malam harinya, Kayla masih tidak memberikan kabar apapun. Tidak ada chat atau telepon. Saat itulah, keluarganya mulai merasa khawatir dan memiliki firasat buruk mengenai keberadaan anaknya.
meskipun pada hari yang sama, Kayla sebenarnya berangkat kuliah dan melakukan presentasi sekitar jam 2 siang. Pada waktu yang sama, Kayla mendapatkan pesan dari Argian yang mengajaknya pergi ngopi ke suatu tempat. Awalnya, Kayla menerima ajakan tersebut karena mereka sudah pacaran. Namun, ternyata Argian meminta Kayla untuk menjemputnya di kontrakannya di Jalan Belakus, Sukmajaya, Depok. Kayla menolak karena mungkin merasa takut atau ada ketidaknyamanan. Argian terus memaksa dan berdalih bahwa saat itu adalah kesempatan untuk Kayla dikenalkan kepada keluarganya. Setelah cekcok, Kayla akhirnya menuruti kemauan Argian. Dari kampus, Kayla naik motor menuju kontrakan Argian sendirian. Kemungkinan Kayla tidak memberi kabar kepada orang tuanya karena takut dimarahi atau ada alasan lain. Sesampainya di kontrakan, tanpa curiga, Kayla masuk. Argian mengunci pintu kontrakan dari dalam karena pada saat itu kontrakannya sepi, ibunya sedang bekerja. Tanpa diduga, Argian mengajak Kayla untuk melakukan pengenceritan. Kayla menolak dengan tegas hingga akhirnya mencoba berteriak minta tolong. Kejadian ini membuat Kayla teriak meminta bantuan orang. Namun, dengan sigap, Argian menceklik Kayla hingga membuatnya bernafas dan tubuhnya lemas seketika. Saat itulah Argian melampiaskan joninya kepada Kayla. Meskipun kondisinya tidak berdaya, meski Kayla masih berusaha melawan dan berteriak sekuat mungkin, kekuatannya tidak sebanding dengan Argian. Setelah memuaskan joninya, Argian mengikat kaki Kayla dengan sarung dan tangan dengan sarung bantal, lalu menutupi tubuhnya dengan selimut. Setelah menangkap Argian, polisi melakukan olah TKP dan investigasi. Awalnya, Argian mengaku emosi karena mendengar kabar bahwa Kayla dekat dengan cowok lain. Namun, sumber lain menyebutkan bahwa Argian cemburu saat melihat foto Kayla bersama cowok lain di ponselnya. Setelah polisi merampas ponsel Argian, ditemukan sejumlah besar video pengenceritan di dalamnya. Argian mengakui bahwa ia sering menonton video cerit, sehingga kecanduan tersebut kemungkinan besar memicu tindakannya. Selain itu, setelah perbuatannya, Argian juga merampas barang-barang milik Kayla, termasuk handphone dan dompet. Argian akhirnya berhasil melarikan diri. Dari hasil investigasi, terungkap bahwa sebelum ditangkap atas penghilangan Kayla, Argian sudah dilaporkan 2 kali oleh perempuan lain terkait kasus yang sama. Laporan-laporan tersebut masuk di Polres Metro Depok pada 3 dan tanggal 4 Januari tahun 2024. Dengan demikian, hanya beberapa pekan sebelum aksinya terhadap Kayla, Argian sudah dilaporkan 2 kali terkait tindakan serupa, bahkan dengan 2 korban yang sedang hamil. Polisi mengungkapkan bahwa modus operandi Argian dalam mencari korban hampir mirip. Ia berawal dari berkenalan melalui aplikasi, dan setelah korban terlena, ia melakukan tindakan tak terpuji. Konferensi pers pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024, polisi mengumumkan bahwa Argian terjerat dalam pasal penghilangan nyawa. Hukumannya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP atau 351 ayat 3 KUHP, Argian akan dijerat dengan dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Selain itu, pasal yang bisa diterapkan adalah pasal 285 KUHP yang terkait dengan perbuatan pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah, kita memahami pentingnya kesadaran akan tanda-tanda perlakuan dalam hubungan dan perlunya tindakan pencegahan. Kasus ini menyoroti kompleksitas hubungan interpersonal dan resiko yang mungkin terjadi. Pesannya adalah untuk mengenali dan mengatasi perlakuan dalam hubungan serta menghindari situasi yang berpotensi membahayakan. Langkah-langkah seperti komunikasi yang terbuka dan pengawasan terhadap perilaku pasangan dapat membantu mencegahnya. Semua individu harus memperhatikan tanda-tanda perilaku dan bertindak sesuai. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.